Membentuk mozaik muamalat. Banyak hal kontras, terpisah-pisah, yang membentuk budaya dan karakter hidup di muamalat. Poinnya, muamalat perlu menjadi penyemaian teladan, kerja, dan tentu ibadah. Apa yang membuat muamalat berbeda dengan institusi sejenisnya? Banyak, beragam hal bisa kita temukan, begitu memasuki lingkungan muamalat. Orang akan bisa mengenali muamalat baik dari artefak, simbol-simbol, sampai pada budaya yang tak terlihat. Publik bisa mengenali muamalat, misalnya, dari warna hijau pekat atau ungu, yang menjadi latar belakang simbol din, yang ditulis dengan hathufi. Namun, lebih dari itu, orang akan merasakan nuansa atmosfer yang begitu berbeda ketika memasuki konter muamalat, dibanding ketika mereka memasuki institusi sejenis. Audio Jungle. Busana Islami. Yang pertama dilihat adalah penampian kru muamalat, yang dibalut dengan busana Islami. Para wanitanya yang dengan ramah melayani keperluan Anda, berbusana rapi, plus jilbab menawan. Sementara para pria menggunakan baju koko, lengkap dengan kopiah hitam. Apakah berarti memakai jas rapi, berikut dasi tidak Islami? Tentu tidak, ini hanya soal interpretasi dan pilihan. Hanya saja, muamalat menilai busana jilbab dan baju koko lebih tepat, dan cocok sebagai cerminan dari keinginan untuk menyamaikan teladan dari diri sendiri, dari hal paling sepele, dari nilai Islami yang berkembang di masyarakat, dan menjadikannya busana yang senapas dengan jasa dan layanan kesyariahan. Bagi orang banyak, busana mungkin bukan sesuatu yang substansial, namun demikian, muamalat melihatnya sebagai sesuatu yang penting. Tidak bisa dipungkiri, busana sangat mendukung citra dan dalam banyak kasus menjadi penilaian awal dari sisi pelanggan terhadap kualitas dari jasa yang disajikan. Dalam benak masyarakat, busana dengan jilbab dan baju koko lengkap dengan peci, sangat cocok dan identik dengan nilai-nilai Islami. Sewajarnya lah, kru muamalat memenuhi ekspektasi itu dengan mengenakannya dalam keseharian mereka saat bekerja. Demi kepentingan organisasi, selera pribadi dalam berbusana semestinya dikesampingkan. Baju koko yang dipakai hendaknya mencerminkan citra profesional, kalau perlu dilengkapi dengan jas. Baju koko ala pesantren yang licin mengkilap, dan pemakaiannya di luar celana, bukanlah jenis baju koko yang diinginkan. Sementara baju seragam dengan jilbab yang dikenakan para wanitanya, selain tampak indah dilihat, juga menampilkan kesederhanaan dan mengurangi kesan jor-joran antar kru dalam berpakaian. Dengan asumsi ini, ide berbusana bebas pada hari Jumat, bukanlah aplikasi yang pas. Hari Jumat justru menjadi hari penting bagi umat Islam, di mana seragam kebanggaan seharusnya tidak ditanggalkan. Pernahkah Anda melihat anggota pasukan pengaman presiden dengan pakaian yang saat upacara resmi? Apakah berarti tidak ada hari bebas menggunakan busana sesuai selera? Tentu saja ada. Mereka bisa memakai busana bebas yang sopan di saat libur. Dari salat hingga zakat. Selain seragam, pelanggan mungkin sedikit surprise, ketika azan zuhur bergema, kru muamalat menutup konter barang 10 menit, dan mempersilahkan nasabah untuk bersama-sama dengan mereka menjalankan salat zuhur berjamaah di musola. Bagi sebagian orang, barangkali ini mengganggu layanan. Namun, tentu saja bukan maksud muamalat untuk, apalagi, mengurangi kenyamanan servis. Sikap itu dimunculkan lebih untuk menanamkan kebersamaan dalam berjamaah, dan menguatkan silaturahim. Di samping itu, sebagai perwujudan diferensiasi yang jelas, dan memperkuat positioning muamalat dibandingkan institusi sejenis. Buah dari salat berjamaah, kru muamalat juga diwajibkan menunaikan zakat. Bukan sesuatu yang mudah memang, memotong 2,5% dari penghasilan mereka setiap bulannya untuk zakat. Karena tidak sedikit kru yang ingin menyalurkan sendiri bagian harta yang akan dizakatkan itu kepada yang berhak. Namun, dengan berbagai penjelasan, kiranya kru muamalat menyadari pemotongan zakat itu tidak lain untuk menyucikan harta, dan membuatnya lebih berkah. Di samping, mereka bisa menambah amal baik, berupa sedekah maupun infak kepada pihak yang mereka inginkan, di luar apa yang telah mereka berikan melalui muamalat. Bebas dari konflik of interest. Sesuai dengan tekad untuk menjadi role model bagi institusi sejenis, baik di tingkat lokal maupun internasional. Muamalat menyadari betul perlu adanya membentuk organisasi yang bersih dari segala macam hengki-pangki. Karenanya, setiap pejabat yang diangkat, bahkan seluruh kru yang ada, secara rutin harus diingatkan pentingnya menjaga dari kemungkinan terjadinya konflik of interest ini.
Misalnya, melalui penandatanganan kembali perjanjian dengan organisasi. Komitmen ini akan memagari kru muamalat dari tindakan yang tak terpuji, semisal menerima sogok, bahkan hadiah dari kliennya yang di banyak tempat dianggap sebagai kewajaran. Klausul yang menggambarkan penghindaran konflik of interest ini, harus ada di semua dokumen perjanjian muamalat. Dengan demikian, ia tidak saja mengikat pribadi-pribadi terkait kru muamalat, tapi juga memaksa semua nasabah, vendor, supplier, dan nasabah untuk menaati komitmen bersih ini. Disebutkan, misalnya, dalam akad perjanjian yang dibuat ada klausul, bila terbukti ada permainan tidak sehat, sogok, pelicin, hadiah, perjanjian yang diteken batal demi hukum. Konsekuensinya, semua beban yang muncul akibat pembatalan tersebut, dunia akhirat menjadi tanggungan pihak yang melanggar. Dengan pencantuman komitmen seperti ini, secara gamblang dan jelas dalam akad perjanjian, diharapkan semua pihak yang terkait dengan muamalat menyadari institusi ini memang bukan institusi bisnis biasa, melainkan institusi dakwah yang bergerak di bidang bisnis, yang sangat menjaga kemungkinan-kemungkinan terpeleset dalam tindakan yang dilarang agama. Menghindari rokok, merusak diri adalah perbuatan terlarang dan diharamkan Islam. Meskipun masih memicu kontroversi, merokok minimal masuk dalam kategori sesuatu yang makruh. Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk meninggalkan hal-hal makruh. Kru muamalat sepatutnya menghindari rokok, bukan saja karena alasan agama, rokok dari berbagai sudut pandang, kesehatan, keindahan, kenyamanan, tidak bisa diterima. Karena itu, di lantai 5 gedung Artaloka yang berlokasi di Jalan Sudirman, Jakarta, tempat direksi dan kru bekerja, ditetapkan sebagai lantai yang bebas asap rokok. Sebetulnya bukan karena adanya larangan merokok, tapi kru menyadari merokok sepatutnya dihindari. Ruang kerja tanpa sekat. Ruang kerja menjadi cerminan bagaimana sebuah organisasi dikelola. Ruang kerja yang kotor, berantakan, mengindikasikan sebuah organisasi yang unorganized. Ruang kerja yang mewah indikasi organisasi dan kru yang gemar bermegah-megahan. Sebagai organisasi yang menjadi rujukan umat, ruang kerja di muamalat seharusnya memancarkan aura kesederhanaan, kepraktisan, dan keterbukaan di antara kru yang ada. Simbol-simbol kemegahan yang tak lain menimbulkan persaingan, dan orientasi pikir yang tak fokus pada tujuan organisasi untuk ibadah dan perjuangan, perlu disingkirkan. Karenanya, tembok-tembok yang memisahkan kepala divisi dengan krunya, sekat-sekat yang mengotak-otakkan satu grup dengan grup lainnya, bahkan yang memisahkan satu direktur dengan direktur lainnya harus diruntuhkan. Sebab, bagi mereka yang memiliki tujuan satu, tidak ada rahasia yang harus disembunyikan di bakik dinding. Suasana transparan ini melancarkan komunikasi, menimbulkan perasaan satu, dan mencegah permainan-permainan tak sehat dengan tamu yang datang. Tamu seyogianya diterima di ruang yang telah disediakan. Menerima mereka di ruang kerja pribadi yang tertutup, selain terkesan eksklusif, juga memancarkan aroma kolutif. Kalau konglomerat seperti Sutwikat Mono, di Indosemen mau berbagi ruang kerja dengan mitranya Ibrahim Rishad, alangkah tidak elok kalau direksi muamalat sebagai organisasi egaliter, membatas dirinya satu sama lain dengan dinding-dinding pembatas. Direksi muamalat seharusnya berkumpul dalam satu ruang kerja direksi, sehingga komunikasi antara mereka dalam bekerja menjadi lebih lancar. Pengalaman yang dialami oleh asisten-asisten direksi yang bekerja dalam satu ruang bersama membuktikan fenomena ini. Domino, golf dan luxury. Bermain domino bagi kebanyakan orang mungkin sekedar permainan biasa. Namun, bila permainan itu melibatkan kru muamalat, tak bisa dibantah membawa stigma tertentu. Betul, permainan ini kadang hanya dilakukan sebagai pengisi waktu, dan tanpa diikuti dengan taruhan tertentu. Tetapi, sangat tidak pas rasanya melihat kru muamalat duduk bersimpuh membanting kartu. Demikian pula dengan permainan golf. Muamalat didirikan sebagai institusi Islam dengan misi menjadi role model bagi lembaga keuangan syariah dunia, dan bertujuan mengangkat harkat hidup pengusaha muslim kecil dan menengah. Apa kata orang bila para pengelola muamalat ketagihan bermain golf yang terkesan mahal dan mewah, yang tak dilakukan oleh para pengusaha kecil dan menengah yang diurusnya? Boleh jadi sebagian kru ada yang beranggapan, main golf tidak lebih dimaksudkan untuk memancing nasabah besar. Di samping permainan itu juga bisa untuk mengentertain para pejabat, khususnya di lingkungan Direktorat Syariah Bank Indonesia. Sejujurnya, nasabah-nasabah kakap bukanlah target pasar muamalat. Demikian juga para pejabat di lingkungan Direktorat Syariah Bank Indonesia, juga kebanyakan tidak hobi bermain golf.
Karena itu, salah alamat bermain golf yang menghabiskan waktu berjam-jam dari seorang kru, apalagi dengan membebankan biayanya pada perusahaan untuk tujuan-tujuan yang tidak menjadi fokus kegiatan muamalat. Bukankah itu kemubaziran belaka? Demikian juga dengan kelas mobil tertentu yang dipakai para direksi. Mobil-mobil yang mencerminkan kemewahan, menurut Komisaris Muamalat, A.M. Saifuddin, tidak mencerminkan pola muamalat sebagai institusi syariah, yang justru menuntut kesederhanaan. Karena itu, sewajarnya lah para direksi dalam operasi muamalat sehari-hari menggunakan mobil yang tidak berkesan berlebihan. Mobil terbaik yang biasa dipakai oleh kru muamalat pada umumnya, semestinya menjadi mobil terbaik untuk direksi pula. Performance and Reporting. Umumnya, PR dikenal sebagai Public Relation. Di muamalat, PR lebih diterjemahkan sebagai fungsi Performance and Reporting. Sebuah organisasi seperti muamalat perlu PR yang bagus, tapi kebanyakan yang terjadi tidak seimbang. Ada kru yang bisa menjalankan fungsi kerjanya dengan baik, tapi kurang disadari oleh pihak terkait karena kurangnya melakukan reporting. Ada juga kru yang sangat ahli melakukan reporting, sehingga di mata pihak yang berkepentingan, ia terlihat sangat andal walaupun sebenarnya biasa-biasa saja. Kalau dipanggil, ia datang dengan cepat dan sigap, bahkan lengkap dengan file-file dan laporan dari rencana-rencana yang ada. Walaupun rencana yang ia ajukan kadang tak pernah jadi kenyataan, tapi setidaknya berhasil memberi kesan pertama yang baik. Di muamalat, fungsi reporting semestinya menjadi bagian tak terpisahkan dari kinerja kru. Karena hanya dengan reporting, kelancaran dalam komunikasi organisasi terbentuk. Dalam organisasi birokratis, reporting biasanya satu arah, hanya kepada atasan langsung. Pelaporan kepada pihak di luar atasan langsung bisa berbuntut peringatan atau punishment. Ini disebabkan informasi dianggap sebagai senjata berbahaya yang perlu disembunyikan dari departemen-departemen lain. Akibatnya, persaingan yang seharusnya terjadi di luar organisasi justru terjadi di dalam organisasi. Dalam organisasi egaliter seperti muamalat, pelaporan dilakukan untuk sebanyak mungkin pihak terkait, sehingga informasi tersebut dapat segera direspon oleh siapapun yang berkepentingan. Informasi yang terbagi luas akan mempercepat keputusan saat keputusan kolektif diperlukan. Ini sangat relevan mengingat semakin sedikitnya tujuan yang bersifat eksklusif departemen. Kebanyakan inisiatif-inisiatif yang berjalan bersifat nasional yang menjadi kepentingan multidisipliner. Menyampaikan reporting hanya kepada direktur supervisi, menjadi kegiatan yang kontraproduktif. Karena itu, sudah menjadi tradisi muamalat, untuk setiap penugasan yang dibebankan kepada kru tertentu, ia segera melakukan pelaporan kepada kru muamalat lain melalui direksi, asisten direksi, koordinator, dan pimpinan cabang, walaupun hanya melalui telepon, email atau kebanyakan melalui layanan pesan pendek. Yang terakhir mungkin perlu mendapat tekanan di sini, karena pengguna SMS menjadi bagian yang tak terpisahkan dan sangat vital. Selain murah, SMS juga efisien untuk memberikan pesan, perintah-perintah pendek, atau sekedar untuk mengecek informasi terkini. Namun demikian, ini menjadi bagian yang vital, mengingat banyak keputusan-keputusan cepat yang justru dikomunikasikan melalui SMS. Dengan melalui SMS, setiap kru mengambil inisiatif untuk berpikir cepat, mengambil keputusan dengan cepat. Kecepatan ini, seperti diungkapkan Jason Jennings dan Lauren Houghton dalam ungkapan terkenal, "It's not the big that ate the small, it's the fast that ate the slow." Karenanya, kecepatan justru menjadi penentu keberhasilan organisasi bisnis dari pesaingnya. Mozaik indah. Beberapa poin yang telah diulas di muka, menjelaskan betapa banyak hal yang terpisah, yang membentuk mozaik indah bernama muamalat. Sikap, cara pandang, cara berpakaian, cara kerja, yang ditunjukkan oleh beberapa contoh di muka, sekadar untuk menyebut karakter budaya yang mendapatkan tempat dan diapresiasi oleh kru. Mungkin karakter yang ditampilkan sangat berbeda dengan lazimnya budaya kerja yang muncul di banyak institusi sejenis. Itu tidak terlalu menjadi soal, bahkan menjadi pembeda yang jelas bagi muamalat dalam menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Muamalat bukan jenis organisasi yang memelihara kemewahan dan eksklusivitas, yang ditunjukkan dengan bermain golf, ruang kerja pribadi yang wah, dan mobil operasi yang bergengsi. Muamalat juga bukan tempat untuk melakukan tindakan sia-sia, seperti yang ditunjukkan dengan membanting kartu domino di tengah kepulan asap rokok. Muamalat bukan pula tempat yang membiarkan kru dan organisasi bersinggungan dengan konflik of interest. Sebaliknya, muamalat adalah tempat menyamaikan teladan, fokus dalam bisnis, dan tentu ibadah.